Tama mengangguk dan berkata dengan tenang. Analisismu memang bagus, tapi apa situasi sebenarnya seperti ini, kita akan segera mengetahuinya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat keluar jendela. Saat ini, langit di luar sudah gelap. Malam sebelum fajar lebih gelap dibandingkan tengah malam. Tama merasa sudah tiba waktunya untuk mengambil si Fang Baozu. Terlepas dari apa Simon akan membiarkan Sean pergi ke Kanada. Dia harus mendapatkan si Fang Baozuang terlebih dahulu. Namun, saat ini ada ratusan orang di luar yang menatap Manor Peter. Cara mendapatkan si Fang Baozu secara diam-diam memerlukan pertimbangan yang matang. Setelah berpikir sejenak, Tama memandang Heng di sampingnya dan berkata, Heng, akan segera ada pergerakan di villa keluarga Peter. Kemudian kau memberitahu semua orang bahwa seseorang mungkin telah memasuki keluarga Peter melalui jalan rahasia. Agar semua orang bisa segera bergegas menangkapnya. Dan mereka tidak boleh membiarkan siapapun melarikan diri dengan si Fang Baozuang. Heng bertanya dengan bingung, Tuan, bagaimana Anda tahu bahwa akan ada pergerakan di villa keluarga Peter? Tama berkata dengan tenang, aku pasti akan melakukannya jika aku mengatakannya. Heng berkata cepat, baik, Tuan Renza, saya mengerti. Tama bertanya, setelah kamu memberi perintah, aku akan keluar dulu. Dan kamu akan berada di sana saat itu. Awasi orang-orang ini di sini. Saat mereka mencoba melarikan diri atau meninggalkan pengawasanmu, kamu akan membunuh mereka secara langsung. Apa kamu mengerti? Heng berkata tanpa berpikir, saya mengerti. Tama mengangguk, lalu berjalan ke jendela dan melihat ke rumah keluarga Peter. Di mana hanya garis besar yang terlihat dalam kegelapan. Dengan pikiran hening, sejumlah besar energi spiritual terpisah dari tubuh. Menuju villa keluarga Peter seperti angin dan sisa awan. Villa keluarga Peter sangat sunyi sehingga tidak ada suara sama sekali. Tiba-tiba terdengar suara berderak pada detik berikutnya. Yang sepertinya adalah suara banyak produk kaca dan logam yang jatuh ke tanah. Hal ini membuat staf yang selama ini memantau keluarga Peter tiba-tiba gemetar. Suara yang sangat bersemangat segera terdengar dari intercom Heng. Bos, ada sesuatu yang terjadi di villa keluarga Peter. Heng berkata cepat, sial. Sepertinya seseorang memasuki villa melalui jalan rahasia yang tidak kita ketahui. Cepat Tel, tangkap mereka sebelum mereka mengambil si Fang Baozu. Semuanya, segera masuk. Siapapun yang bisa menangkap orang itu akan diberi hadiah 10 juta dolar. Siapapun yang dapat menemukan si Fang Baozu, kalian akan diberi hadiah 100 juta. Begitu kata-kata ini keluar. Hampir semua orang menjadi gila dan keluar dari tempat persembunyiannya. Dan bergegas ke Manor Peter seperti anjing gila. Meskipun mereka bekerja untuk keluarga Rothschild, mereka bukanlah talenta kelas atas. Gaji tahunan mereka umumnya hanya beberapa ratus ribu dolar. Gaji tahunan beberapa posisi kelas bawah hanya belasan atau 200.000 dolar AS. Sekarang tiba-tiba ada orang yang berpenghasilan ribuan dolar. Peluang bernilai puluhan ribu bahkan ratusan juta dolar ada di hadapan mereka. Siapapun yang berubah akan menjadi gila. Terlebih lagi, mereka bukannya meninggalkan postingannya tanpa izin. Tapi Heng memberi isyarat. Jadi mereka semua tahu di dalam hati bahwa saat ini mereka berlomba untuk melihat siapa yang bisa berlari lebih cepat. Siapapun yang bisa berlari paling depan mempunyai peluang terbesar. Jika kamu tidak memegang erat-erat, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat orang lain menghitung uang. Oleh karena itu, orang-orang ini berlari mati-matian menuju bagian dalam villa keluarga Peter. Karena takut kesempatannya dirampas. Ketika orang-orang ini bergegas masuk ke rumah Peter seperti orang gila, Tama berbalik dan memandang Heng, dan berkata dengan dingin, awasi mereka berdua, tidak seorang pun diperbolehkan melihat keluar jendela.
Heng segera berkata, "Baik Tuan." Setelah mengatakan itu, pistol diangkat dan diarahkan ke Jack dan putranya. Tama memanfaatkan malam itu dan melompat keluar jendela, mengikuti kerumunan dan bergegas menuju Manor Peter. Namun, Tama berbeda dari yang lain. Karena pergerakan sebelumnya datang dari dalam villa. Mereka semua bergegas menuju villa utama di tengah manor. Hanya Tama yang langsung berhenti ketika dia sampai di gerbang. Dia membagi energi spiritual menjadi 2 saluran dan menyebarkannya. Satu saluran energi spiritual disebarkan untuk memastikan tidak ada orang yang memperhatikannya. Saluran energi spiritual lainnya langsung bergabung menjadi 2 singa batu besar dan perkasa di pintu masuk istana. Segera, Tama menemukan kompartemen tersembunyi di dalam salah satu singa batu. Kompartemen tersembunyi ini berada di dasar batu singa. Dapat dikatakan bahwa seluruh batu singa itu seperti penutup, menutupi kompartemen tersembunyi ini dengan erat. Kecuali peralatan deteksi yang sangat profesional digunakan, mustahil untuk menemukannya. Hal yang menakjubkan tentang masalah ini adalah intuisi dan pemikiran keluarga Rothschild dan semua staf memberitahu mereka bahwa jika benda ini ada di keluarga Peter, itu harus berada dalam lingkup rumah keluarga Peter. Dan ruang lingkup rumah keluarga Peter berada di dalam gerbang dan tembok keluarga Peter. Tapi gerbang rumah keluarga Peter dilewati oleh intuisi mereka. Mereka secara naluriah percaya bahwa barang-barang yang disembunyikan di rumah pasti berada di tempat paling tersembunyi di dalam rumah, bukan di depan pintu. Oleh karena itu, dari awal hingga akhir, keluarga Rothschild tidak melakukan pengujian apapun di luar gerbang. Halaman, khususnya villa, sudah berkali-kali terdeteksi oleh mereka dengan menggunakan berbagai peralatan. Apa yang dilakukan Peter adalah melakukan hal sebaliknya. Jika tidak, dimanapun dia menyembunyikan si Fang Baozuang di rumahnya, keluarga Rothschild pasti akan menemukannya. Adapun kapan mengetahuinya, itu hanya masalah waktu saja. Jadi, tanpa ragu-ragu Tama berjalan cepat menuju singa batu, mentransfer energi spiritualnya ke lengan kanannya, dan akhirnya mengangkat singa batu itu dengan satu tangan. Kompartemen rahasia pangkalan tiba-tiba terlihat di depannya, dan di dalamnya ada kotak kayu rosewood yang sangat indah. Tama tahu yang disimpan di dalam kotak kayu ini adalah si Fang Baobang dan kata pengantar 9 kitab suci yang mendalam. Agar bisa mengambil keputusan dengan cepat, Tama tidak langsung membuka kotak kayu itu. Dia hanya memindainya dengan energi spiritualnya dan segera merasakan 2 benda ditempatkan di dalamnya. Salah satunya adalah buku tebal, dan dia menduga itu pasti fotokopinya. Kata pengantar 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Yang lainnya adalah benda seperti pagoda logam. Setelah memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, Tama secara tidak sadar ingin memulihkan kesadarannya dan segera meninggalkan Manor Peter dengan membawa barang-barangnya. Namun, saat auranya melewati pagoda, pagoda itu sepertinya menyadari kehadirannya. Kemudian, Tama merasa auranya tertarik secara paksa ke pagoda tanpa peringatan apapun. Yang membuatnya semakin tidak terduga adalah karena energi spiritualnya dikendalikan oleh kesadaran ilahi, yang merupakan perpanjangan tak kasat mata dari kesadaran ilahi. Ketika energi spiritual diserap oleh pagoda, itu juga secara paksa menarik secercah kesadaran dari lautan kesadarannya. Saat ini, Tama merasa dunia di depannya tampak kacau, dan semua yang dia lihat gelap, kecuali cahaya kabur tepat di depannya. Tidak ada apapun dalam kekacauan ini. Bagaikan kabut tebal berwarna abu-abu yang menyesakkan rasa tertekan. Segera setelah itu, dia merasakan suara gemuruh yang keras di depannya. Dan bahkan tanah pun terus berguncang. Tepat ketika dia sedang bingung, tanah tiba-tiba membuka beberapa retakan. Dan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari celah tersebut.
Saat ini, dunia di sekitar Tama terguncang. Dan yang membuatnya tidak percaya, sebuah pagoda persegi emas benar-benar meledak dari celahnya. Pagoda emas ini bersinar dengan cahaya keemasan. Semakin banyak bagian yang terekspos ke tanah, cahaya keemasan menjadi lebih menyilaukan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.